Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengembangkan channel YouTube di tahun 2025. Jadi seorang YouTuber bukan sekedar sebuah tren, tapi sebuah peluang nyata untuk menciptakan sebuah saluran penghasilan pasif yang luar biasa. Bayangkan Anda hanya perlu membuat satu video berkualitas dan konten itu bisa terus bermanfaat bagi ribuan orang, sekaligus menghasilkan uang untuk kita dalam bertahun-tahun ke depan. Di era algoritma yang semakin cerdas dan persaingan ketat ini, kuncinya di sini adalah konsisten, kreativitas, dan strategi yang tepat. Mari kita eksplorasi langkah-langkah praktis agar channel Anda bisa tumbuh pesat di tengah perubahan platform ini. Tahun 2025, YouTube akan semakin dipenuhi dengan konten berbasis AI, personalisasi, dan interaktif dan kreativitas tinggi. Tantangan yang besar, tapi peluangnya lebih besar lagi, mulai dari niche yang spesifik, optimasi SEO dengan tools baru, hingga memanfaatkan fitur-fitur baru seperti short, podcast, dan membership. Ingat, kesuksesan di YouTube bukan tentang viral semata, tapi tentang bagaimana membangun sebuah komunitas dan sebuah nilai jangka panjang. Di video ini saya akan bagikan tips teruji berdasarkan pengalaman saya dan tren terbaru. Siap untuk mulai menjadi YouTuber? Jangan lupa untuk like, subscribe. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu memperhatikan proses pembuatan. Hal pertama yang saya lakukan ketika akan membuat video YouTube adalah tentang bagaimana cara membuat konten yang benar-benar edukatif dan bermanfaat bagi audiens saya. Ini adalah fondasi utama. Saya memulai dengan riset mendalam, menganalisis topik yang sedang tren, masalah yang sering dihadapi audiens, atau pengetahuan praktis yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan pengetahuan mereka. Setelah menemukan ide yang tepat, saya kemudian mengembangkannya menjadi sebuah naskah yang terstruktur, memastikan alur pembahasan nanti jelas dan runtut, mudah dipahami, dan memiliki nilai tambah tersendiri. Naskah ini kemudian direvisi berkali-kali untuk memastikan penyampaiannya yang mudah, efektif, dan ringkas dengan injection sebelum masuk ke tahap produksi. Setelah naskah siap, kemudian proses filming dan editing pun dimulai. Di sini fokus saya adalah pada kualitas visual dan audio. Meski dengan peralatan yang sederhana, lighting yang baik, suara yang jernih, dan editing yang rapi jauh lebih penting daripada alat yang mahal. Saya selalu ingat, konten adalah raja, tapi konsistensi adalah ratu. Bahkan jika hanya menggunakan smartphone dan software editing sederhana seperti CapCut atau DaVinci Resolve, hasilnya bisa tetap profesional asalkan kita teliti dan terus belajar teknik baru. Terakhir, khusus untuk para pemula yang baru, pesan saya sederhana: lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki sekarang. Jangan terjebak pada perfeksionisme atau menunggu punya peralatan canggih. Fokuslah pada nilai konten dan autentik. Kamera HP, mic budget, dan editing dasar sudah cukup untuk memulai menjadi YouTuber. Yang terpenting adalah konsistensi dan kemauan untuk terus memperbaiki kualitas. Seiring waktu, skill dan peralatan akan berkembang. Yang tidak boleh berhenti adalah niat untuk memberikan manfaat kepada audiens kita. Lantas kedua adalah menemukan passion. Dalam setiap konten, jadi YouTuber terkenal memang sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari satu video setiap harinya. Tantangan terbesar di sini adalah menjaga sebuah konsistensi dan semangat di tengah proses yang kadang-kadang cukup melelahkan. Kuncinya, buatlah konten yang benar-benar membuatmu excited. Ketika kamu bersemangat dengan topik tertentu yang dibahas, energi positif itu akan terasa oleh penonton. Konten yang dibuat dengan passion tidak hanya lebih autentik, tapi juga lebih mudah untuk dikembangkan karena kamu benar-benar bisa menikmati prosesnya. Rumusnya sederhana: untuk menciptakan konten yang exciting adalah menggabungkan apa yang audiens inginkan atau yang sedang tren dengan apa yang kamu suka. Misalnya jika kamu menyukai teknologi dan gadget terbaru, tapi audiens lebih tertarik pada tips produktivitas, kamu bisa membuat konten seperti 5 gadget terbaik untuk meningkatkan produktivitas di tahun 2025. Dan begitu kamu tetap bisa membahas topik yang kamu cintai sekaligus memenuhi kebutuhan penonton. Keseimbangan inilah yang membuat kontenmu bisa tetap relevan dan menyenangkan untuk dibuat. Terakhir, ingatlah bahwa konsistensi dan kesenangan adalah sebuah rumus dan bahan bakar utama dalam perjalanan menjadi YouTuber yang sukses. Jika suatu hari kamu merasa jenuh, coba eksplorasi format baru, kolaborasi dengan kreator lain,
atau sekedar istirahat sejenak. Memiliki penghasilan di YouTube adalah sebuah maraton, bukan sprint. Dengan terus menciptakan konten yang kamu sukai, bukan hanya penonton yang akan merasakan manfaatnya, tapi kamu juga akan tetap termotivasi untuk bisa berkembang setiap harinya, mengembangkan pengetahuan dan skill untuk memberikan yang terbaik yang kamu bisa untuk audiens. Kemudian ketiga, membangun sistem. Produksi video. Membangun sistem kerja dalam membuat video YouTube sangat penting agar prosesnya terstruktur, konsisten, dan tidak membebani secara mental. Sistem ini bisa dimulai dari perencanaan bulanan, yaitu dengan menentukan tema atau topik besar konten yang akan dibuat selama 1 bulan penuh. Di tahap ini kita bisa melakukan brainstorming ide-ide video berdasarkan niche channel kamu, tren yang sedang berlangsung maupun kebutuhan audiens. Hasilnya bisa berupa daftar 8-12 ide video yang akan menjadi panduan produksi selama 1 bulan. Kemudian masuk ke tahap mingguan, fokus utama adalah scripting dan persiapan produksi. Dari daftar ide bulanan kita pilih beberapa video untuk dikerjakan minggu itu. Setiap ide kemudian pecah menjadi naskah atau outline, termasuk intro, isi utama, dan closing. Jika jenis videonya bersifat visual atau membutuhkan rekaman B-roll, maka disusun juga shortlistnya mingguan. Minggu ini juga bisa digunakan untuk persiapan seperti setting alat, mencari lokasi syuting yang tepat, atau membuat thumbnail draft. Setiap harinya kita eksekusi dari naskah yang sudah disiapkan, mulai dari merekam, editing, hingga upload video. Hari Senin bisa kita fokuskan untuk syuting, Selasa bisa kita gunakan untuk editing, atau Kamis bisa kita gunakan untuk upload dan revisi. Lalu Jumat untuk promosi video di media sosial. Dengan sistem yang terstruktur seperti ini, kita tidak hanya menjaga konsistensi upload, tapi juga menjaga kualitas konten karena tiap tahap dikerjakan secara fokus dan terencana. Terima kasih telah menonton sampai jauh ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Saya Andi Setiawan SPD, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.